Soal pertama, apa yang dimaksud dengan algoritma dalam pemrograman? Jawaban yang paling tepat adalah C. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Pembahasan soal algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma merupakan urutan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Dalam pemrograman, algoritma digunakan sebagai dasar dalam menulis kode agar program dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Soal kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh bahasa pemrograman visual? Jawaban yang paling tepat adalah B. Scratch. Pembahasan soal Scratch adalah contoh bahasa pemrograman visual. Scratch menggunakan antarmuka berbasis blok yang memudahkan pemula untuk belajar pemrograman tanpa harus mengetik kode secara manual. Blockly memiliki konsep serupa, tetapi lebih fleksibel dalam integrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Soal ketiga, apa fungsi utama dari parity bit dalam sistem bilangan biner? Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Pembahasan soal parity bit digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Parity bit adalah bit tambahan yang ditambahkan ke data biner untuk memastikan bahwa jumlah bit 1 atau 0 dalam suatu data tetap ganjil atau genap. Ini digunakan dalam komunikasi data untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi. Soal keempat, IoT adalah singkatan dari? Jawaban yang paling tepat adalah B. Internet of Things. Pembahasan soal IoT adalah singkatan dari Internet of Things. IoT mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa intervensi manusia, seperti smart home, sistem irigasi otomatis, dan sensor lingkungan. Soal kelima, apa tujuan dari modularisasi program? Jawaban yang paling tepat adalah C. Mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan program. Pembahasan soal modularisasi program bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan program. Dalam pemrograman, modularisasi berarti membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikelola secara terpisah. Ini membuat kode lebih mudah dibaca, diperbaiki, dan digunakan kembali. Soal ke-6, Arduino adalah contoh dari? Jawaban yang paling tepat adalah C. Microcontroller. Pembahasan soal Arduino adalah microcontroller. Arduino adalah perangkat keras yang digunakan untuk membuat proyek elektronika dan robotika yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Microcontroller ini populer untuk eksperimen IoT dan robotika karena mudah diprogram dan digunakannya. Soal ke-7, dalam konteks keamanan informasi, phishing adalah? Jawaban yang paling tepat adalah B. Upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif. Pembahasan soal phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif. Phishing biasanya dilakukan dengan mengirim email atau pesan palsu yang menyerupai institusi resmi untuk mencuri data, seperti paspor, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Soal ke-8, firewall berfungsi untuk? Jawaban yang paling tepat adalah B. Melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Pembahasan soal firewall berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Firewall adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, yaitu internet, untuk mencegah akses yang tidak diizinkan, seperti
serangan malware, atau peretasan. Soal ke-9. Apa yang dimaksud dengan robot line follower? Jawaban yang paling tepat adalah B. Robot yang mengikuti garis di lantai. Pembahasan soal. Robot line follower adalah robot yang mengikuti garis-garis di lantai. Robot ini menggunakan sensor optik atau kamera untuk mendeteksi dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Ini sering digunakan dalam kompetisi robotik atau sebagai dasar dalam pembuatan kendaraan otomatis. Soal ke-10. Enkripsi adalah proses. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Pembahasan soal. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Enkripsi bertujuan untuk menjaga keamanan data agar tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak berwenang. Contohnya adalah enkripsi yang dalam aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk melindungi privasi pengguna. Soal ke-11. Apa itu Ojobot? Jawaban yang paling tepat adalah C. Robot mini untuk belajar pemrograman komputer. Pembahasan soal. Ojobot adalah robot mini untuk belajar pemrograman. Ojobot adalah robot kecil yang dapat diprogram menggunakan kode warna atau bahasa pemrograman berbasis blok, sehingga cocok digunakan untuk mengajarkan konsep pemrograman kepada pemula. Soal ke-12. Sistem bilangan biner menggunakan basis. Jawaban yang paling tepat adalah B. 2 angka. Pembahasan soal. Sistem bilangan biner menggunakan 2 basis. Sistem bilangan biner hanya menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Ini adalah dasar dalam komputasi digital, karena komputer menyimpan dan memproses data menggunakan format biner. Soal ke-13. Translasi dalam transformasi geometri berarti. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pergeseran. Pembahasan soal. Translasi dalam transformasi geometri berarti pergeseran. Translasi adalah memindahkan suatu objek ke posisi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya. Misalnya, jika sebuah titik X, Y ditranslasikan sejauh A ke kanan dan B ke atas, maka koordinat baru menjadi X plus A, Y plus B. Soal ke-14. Apa fungsi dari sensor kelembapan tanah dalam proyek IoT? Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengukur tingkat kelembapan tanah. Pembahasan soal. Sensor kelembapan tanah berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Sensor ini digunakan dalam sistem irigasi otomatis untuk menentukan apakah tanaman memerlukan penyiraman berdasarkan tingkat kelembapan tanah yang terdeteksi. Soal ke-15. Refleksi dalam transformasi geometri adalah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pencerminan objek terhadap suatu garis. Pembahasan soal. Refleksi dalam transformasi geometri adalah pencerminan objek terhadap suatu garis. Refleksi adalah transformasi yang memantulkan suatu objek terhadap garis tertentu, sumbu pantul, seperti bayangan yang terlihat pada cermin. Soal ke-16. Apa yang dimaksud dengan literasi numerik dalam konteks informatika? Jawaban yang paling tepat adalah B. Kemampuan memahami dan menggunakan konsep numerik dalam pemrograman. Pembahasan soal. Literasi numerik dalam pemrograman adalah kemampuan memahami dan menggunakan konsep numerik dalam pemrograman. Literasi numerik mencakup kemampuan dalam menggunakan angka dan operasi matematika untuk menyusun logika program,
seperti perhitungan algoritma dan manipulasi data numerik. Soal ke-17. Phishing adalah salah satu bentuk ancaman keamanan informasi yang bertujuan untuk. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendapatkan informasi sensitif dengan cara penipuan. Pembahasan soal. Phishing adalah ancaman keamanan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif melalui penipuan. Penyerang sering menggunakan email palsu atau situs web tiruan untuk menipu korbannya agar memberikan informasi pribadi mereka, seperti kredensial login atau data perbankan. Soal ke-18. Dalam pemrograman, modularisasi bertujuan untuk. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan program dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pembahasan soal. Modularisasi dalam pemrograman bertujuan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Dengan modularisasi, kode menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Soal ke-19. Internet of Things mengacu pada. Jawabannya paling tepat adalah C. Koneksi perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi sebuah data. Pembahasan soal. IoT adalah konsep di mana perangkat fisik terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. IoT memungkinkan berbagai perangkat seperti sensor, lampu pintar, dan kendaraan untuk berkomunikasi satu sama lain dan bertindak secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan. Soal terakhir. Firewall berfungsi untuk. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah. Pembahasan soal. Firewall melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah. Firewall bekerja dengan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah diterapkan, sehingga dapat mencegah serangan cyber atau akses ilegal ke sistem komputer. Terima kasih telah menonton, nantikan terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Kita pernah tertawa di bawah langit yang sama, berbagi mimpi tanpa takut pada dunia.